Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti. Saya dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 290207006. Dari hari ini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Teori Akuntansi 1 yang berjudul Laporan Keuangan Konsolidasi. Pengertian keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dari hasil operasional untuk induk perusahaan dan beberapa anak perusahaan. Seakan-akan institusi-institusi tersebut merupakan satu perusahaan. Dalam laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut digabungkan dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Syarat wajib laporan keuangan konsolidasi. 1. Perusahaan investor atau yang bisa disebut sebagai acquirer atau perusahaan induk adalah yang menyusunnya. Yang kedua, pengendalian atas perusahaan investi diperoleh jika salah satu entitas usaha yang bergabung memiliki lebih dari 50% hak suara pada perusahaan yang lain, kecuali jika bisa dibuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengendalian walaupun kepemilikan lebih dari 50%. Dan yang ketiga, laporan tersebut harus didasarkan pada substansi dari peristiwa ekonomi dan tidak menyesatkan pihak yang berkepentingan. Apabila saham yang dibeli seluruhnya 100%, maka laporan keuangan konsolidasi mudah untuk disusun. 1. Teori perusahaan induk atau proprietary theory. Artinya bahwa laporan keuangan konsolidasi hanya dibuat untuk kepentingan pemegang saham perusahaan induk, termasuk laba bersih. Laporan keuangan konsolidasi adalah ukuran laba rugi untuk perusahaan induk saja. Namun sayangnya, teori ini menjadi tidak aplikatif saat kepemilikan atas perusahaan investi tidak sampai 100%, maka akan muncul ketidakkonsistenan pada keperluan akuntansinya. Contohnya, 1. Kepemilikan yang minoritas merupakan kewajiban dilihat dari sudut pandang pemegang saham perusahaan induk, atau kepemilikan minoritas dimasukkan dalam kelompok kewajiban. Namun pada kenyataannya, kewajiban yang dimaksud di sini bukanlah kewajiban yang berdasarkan pada konsep kewajiban pada umumnya atau yang lazim. Yang kedua, laba kepemilikan minoritas dianggap sebagai beban dari sudut pandang stockholder induk perusahaan. Beban yang dimaksud tidaklah memenuhi kriteria lazimnya beban atau beban yang lazim. 2. Teori entitas atau entity theory. Teori ini hendak menjawab solusi atas persoalan yang muncul dalam teori perusahaan induk atau proprietary theory. 1. Teori entitas merefleksikan sudut pandang keseluruhan perusahaan atau induk anak. Yang kedua, laba kepemilikan minoritas merupakan distribusi total laba laporan konsolidasi. Yang ketiga, kepemilikan minoritas adalah bagian dari ekuitas pemegang saham konsolidasi. Yang keempat, ekuitas dan laba anak perusahaan ditentukan terhadap seluruh pemegang saham sehingga laba secara total dapat didistribusikan secara konsisten kepada pemegang saham mayoritas juga pemegang saham minoritas. Yang kelima, seluruh aset bersih perusahaan anak dikonsolidasikan pada nilai wajar berdasarkan pada harga yang dibayar oleh perusahaan induk untuk kepemilikannya. Hal ini bertujuan untuk menjamin konsistensi penilaian aset bersih kepemilikan mayoritas dan juga kepemilikan minoritas. Teori kontemporer atau contemporary theory. Teori kontemporer ini berada di antara teori perusahaan induk dan teori entitas. Hal ini bisa kita lihat dari pendekatan yang dipakai dalam penyusunan laporan konsolidasi. 1. Dalam laporan keuangan konsolidasi, posisi keuangan disajikan sebagai hasil operasional usaha dari perusahaan tunggal, akan tetapi disusun terutama buat kepentingan pemegang saham dan kreditor perusahaan induk. Yang kedua, laba bersih konsolidasi merupakan laba untuk stockholder induk perusahaan. Yang ketiga, laba kepemilikan minoritas merupakan pengurang dalam penentuan laba bersih konsolidasi, tapi bukan berarti menjadi beban seperti teori perusahaan induk. Ini sebagai perwujudan alokasi realisasi laba perusahaan keseluruhan kepada pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Yang keempat,
Ekuitas kepemilikan minoritas dianggap sebagai bagian dari ekuitas konsolidasi dan dilaporkan dalam jumlah tunggal karena laporan konsolidasi tidak akan memberikan manfaat kepada kepemilikan minoritas. Dan yang kelima, aset bersih anak perusahaan dikonsolidasikan pada nilai buku aset ditambahkan dengan kelebihan investasi induk perusahaan atas nilai buku aset anak perusahaan dan selisihnya diamortisasi pada periode berikutnya. Keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. 1. Kinerja keuangan anggota perusahaan yang kurang baik akan tertutupi, sehingga hasil yang disajikan kurang nyata. Yang kedua, rasio keuangan tidak mencerminkan rasio keuangan perusahaan secara individual. Yang ketiga, ketidaktepatan penyusunan rekening akuntansi seluruh perusahaan. Dan yang keempat, catatan laporan keuangan perusahaan individu kurang lengkap. Fungsi laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan secara umum memang berfungsi untuk evaluasi kinerja perusahaan serta sebagai rujukan bagi investor untuk menilai kredibilitas perusahaan. Namun, pada laporan keuangan konsolidasi terdapat beberapa fungsi atau manfaat lain yang membedakan dengan laporan keuangan mandiri. Salah satunya, laporan keuangan konsolidasi berguna untuk mengetahui efek entitas anak perusahaan terhadap perkembangan induk perusahaan dalam jangka panjang atau long term. Terlebih lagi, laporan keuangan konsolidasi juga dinilai lebih efisien untuk perusahaan yang mempunyai anak, sebab hasil dari laporan keuangan jenis ini cenderung mempermudah perusahaan dalam membaca dan meninjau kinerja bisnis secara keseluruhan. Langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. 1. Pertama-tama, periksalah laporan keuangan baik milik entitas induk maupun entitas anak perusahaan secara keseluruhan. Pada tahap ini, Anda harus ekstra teliti agar dapat mengidentifikasi kesalahan atau kelalaian dalam pencatatan. Identifikasi ini berguna supaya koreksi dan penyesuaian dapat disegerakan pula. Yang kedua, selanjutnya Anda harus menyesuaikan tiap-tiap laporan untuk melakukan eliminasi terhadap laba rugi antar masing-masing perusahaan. Dan yang ketiga, eliminasilah penghasilan dan dividen dari anak perusahaan serta kembalikanlah saldo akun investasi anak perusahaan ke saldo ketika awal periode. Yang keempat, melakukan penyesuaian untuk membuat catatan dari bagian kepentingan non-pengendali atas laba dan dividen anak perusahaan. Yang kelima, pada laporan entitas anak perusahaan, eliminasi juga saldo reciprocal investment yang terjadi dilaporkan dalam laporan keuangan entitas induk. Sebaiknya, eliminasi pula ekuitas yang tadinya dilaporkan pada keuangan entitas anak. Yang keenam, jika ada selisih-selisih nilai wajar, lakukan alokasi dan amortisasi. Dan yang ketujuh, lakukan eliminasi pada saldo-saldo resiprokal lainnya seperti utang piutang, pendapatan dan beban, dan lain sebagainya. Metode penyusunan laporan keuangan konsolidasi antar induk perusahaan dan anak perusahaan. 1. Metode ekuitas atau equity method. Konsep dasar dari metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai sesuatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan data. Yang kedua, metode harga perolehan atau cost method. Pada metode biaya yang dipakai untuk mencatat investasi saham-saham anak perusahaan, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut yang telah dibagikan oleh anak perusahaan yang diakui sebagai pendapatan atau revenue oleh induk perusahaan. Sebaliknya, laba atau rugi atas kepemilikan modal saham hanya timbul apabila sebagian atau seluruh jumlah saham yang dimiliki tersebut dijual. Dan yang ketiga, metode ekuitas tidak lengkap. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba bersih perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi dan saldo laba perusahaan induk adalah sama dengan saldo laba konsolidasi. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.